Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah pendakian gunung. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sudut kota Jakarta, tiga sahabat, Rian, Dika, dan Maya duduk mengelilingi meja kayu yang penuh dengan cangkir kopi dan peta digital di layar ponsel. Mereka adalah bagian dari komunitas pecinta alam di kampus. Dan impian mereka sejak lama adalah menaklukkan Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Rian yang selalu menjadi penggerak grup menunjukkan foto danau Segara Anak di Instagram. Teman-teman, lihat ini. Kita harus ke sini. Puncak Rinjani, 3.726 meter. Bayangin, sunrise di sana. Katanya dengan semangat. Maya yang dikenal cermat mulai mencatat di buku kecilnya. Oke, kita pilih jalur Sembalun. Katanya lebih ramah buat pemula. Tapi tetap bisa ke puncak. Durasi idealnya 4 hari 3 malam, biar nggak buru-buru. Mereka menghabiskan 3 bulan untuk merencanakan. Rian rutin jogging dan latihan naik turun tangga untuk membangun stamina. Maya fokus mempelajari rute dan cuaca, menghubungi agen trekking untuk memesan tiket pendakian. Dika bertugas mengurus peralatan, tenda, sleeping bag, trekking pole, dan jaket tahan angin. Mereka juga mendaftar melalui aplikasi eRinjani untuk mendapatkan kuota pendakian pada Mei 2025. Saat musim kemarau yang ideal. Tiket pesawat ke Lombok dan transportasi ke desa Sembalun pun sudah dipesan. Semangat mereka membuncah, meski ada sedikit rasa cemas di hati Maya tentang cerita-cerita kecelakaan di Rinjani yang dia baca di berita. Pada 22 Mei 2025, mereka mendarat di Bandara Internasional Lombok. Udara hangat menyambut mereka saat keluar dari terminal. Mobil sewaan yang diatur oleh agen trekking membawa mereka menuju Sembalun, Lawang, desa di kaki Gunung Rinjani. Perjalanan selama 3 jam melewati sawah hijau dan perbukitan membuat mereka semakin antusias di penginapan sederhana di Sembalun. Mereka bertemu dengan Budi, pemandu lokal berpengalaman, dan 2 porter, Made dan Wayan. Budi memberikan briefing malam itu. Jalur Sembalun ini panjang, tapi pemandangannya luar biasa. Kalian akan melewati savana, hutan, dan akhirnya puncak. Tapi di jalur menuju puncak, kalian harus hati-hati. Terutama di letter E dan letter I. Medannya berpasir dan curam. Banyak batu lepas. Rian mengangguk penuh percaya diri, sementara Maya mencatat setiap detailnya. Dika memeriksa ulang tas mereka. Headlamp, botol air 1,5 liter per orang, dan sunblock untuk melindungi kulit dari sengatan matahari di savana. Pagi hari tanggal 23 Mei, setelah sarapan dan memeriksa kesehatan di pos Taman Nasional Gunung Rinjani, mereka mulai pendakian pukul 7 waktu Indonesia Timur, jalur awal dari gerbang pendakian Sembalun. 1150 mdpl menuju pos 1 1300 mdpl, terasa ringan. Trek melewati hamparan sawah dan padang rumput dengan ilalang yang bergoyang ditiup oleh angin. Matahari bersinar terik
membuat mereka bersyukur telah memakai topi dan sunblock. Dalam waktu 40 menit, mereka tiba di pos 1. Ini baru pemanasan, canda Rian sambil meminum air dari botolnya. Perjalanan dilanjutkan ke pos 2, 1500 mdpl, yang ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Trek mulai sedikit menanjak, tetapi pemandangan laut di kejauhan saat cuaca cerah membuat mereka lupa akan lelah. Di pos 2 mereka beristirahat sejenak, menikmati bekal roti dan buah yang dibawa porter. Budi mengingatkan, hemat tenaga ya. Setelah pos 3, tanjakan mulai berat, kata Budi. Maya memeriksa altimeter di jam tangannya, memastikan mereka masih sesuai jadwal. Dari pos 2 menuju pos 3, 1800 mdpl, trek mulai menantang. Tanjakan curam dengan lutut hampir menyentuh dada membuat nafas mereka tersengal. Perjalanan selama 3 jam ini melewati hutan yang teduh, memberikan sedikit kesejukan di tengah keringat yang bercucuran. Di pos 3, mereka makan siang yang disiapkan oleh porter, nasi goreng dan telur rebus. Pemandangan savana yang luas di depan mereka begitu mempesona, dengan danau Segara Anak terlihat samar di kejauhan. Setelah istirahat, mereka melanjutkan ke Pelawangan Sembalun 2639 mdpl. Bagian ini dikenal sebagai Bukit Penyesalan, serangkaian tanjakan curam yang menguras tenaga. Kenapa dinamain Bukit Penyesalan sih? Tanya Dika sambil terengah. Budi tersenyum. Karena banyak pendaki yang nyesel, gak latihan cukup di sini, kata Budi. Trek berubah menjadi padang savana dengan tanah berdebu, dan matahari sore mulai terasa membakar. Setelah 3 jam perjuangan, mereka tiba di Pelawangan Sembalun, tepat saat matahari terbenam, menyuguhkan pemandangan danau Segara Anak yang berkilau di bawah sinar senja. Mereka mendirikan tenda, makan malam, dan beristirahat untuk summit attack keesokan paginya. Pukul 2 waktu Indonesia Timur, Budi membangunkan mereka. Ayo bangun, siap-siap, kita ke puncak, biar bisa lihat sunrise. Dengan jaket tebal, sarung tangan, dan headlamp, mereka mulai mendaki dari Pelawangan Sembalun menuju puncak 3726 mdpl. Jalur ini adalah tantangan sejati. Medan berpasir, batu lepas, dan tanjakan curam dengan kemiringan hingga 45 derajat. Rian memimpin di depan, menggunakan trekking pole untuk menjaga keseimbangan. Maya yang mulai merasa lelah, tetap berusaha mengikuti langkah Budi. Dika meski pendiam terus memotivasi dirinya sendiri. Trek menuju puncak terbagi menjadi beberapa segmen berbahaya, termasuk letter E dan letter I yang dikenal sebagai jalur berpasir dengan tebing curam di sisi kiri dan kanan. Fokus ke langkah kalian, jangan lihat ke bawah, pesan Budi. Setelah 3 jam mendaki dalam gelap, mereka tiba di puncak tepat pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Matahari mulai terbit, melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Gunung Agung di Bali dan Gunung Tambora di Sumbawa terlihat jelas di kejauhan. Mereka berfoto-foto, tertawa riang, dan merayakan keberhasilan dengan pelukan. Setelah menikmati puncak selama 1 jam, mereka bersiap turun kembali ke Pelawangan Sembalun. Cuaca begitu cerah, tetapi kabut mulai turun, mengurangi jarak pandang. Jalur turun dari puncak jauh lebih licin karena pasir dan kerikil vulkanik yang sudah bergeser. Di segmen letter E, Rian yang berjalan di depan tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat trekking pole-nya
tersangkut di batu. Awas! Budi berteriak, tapi terlambat. Rian tergelincir dan terjatuh ke sisi kiri jalur, menuju tebing dengan kedalaman puluhan meter. Maya dan Dika panik, berteriak memanggil nama Rian. Budi segera mengambil tali dan meminta mereka tetap di tempat. Jangan panik, kita cari dia, kata Budi dengan tenang, meski wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Dika yang berusaha mendekati tepi jalur untuk melihat ke bawah, tiba-tiba juga tergelincir karena pijakan pasir yang labil. Ia jatuh beberapa meter ke sisi tebing, berpegangan pada akar pohon kecil yang mencuat di dinding batu. Budi segera menghubungi tim SAR melalui radio darurat yang dibawanya. Kami butuh bantuan di letter E. 2 pendaki jatuh, kata si Budi. Kabut semakin tebal, menyulitkan visibilitas. Maya yang gemetar ketakutan membantu Budi mengikat tali untuk turun mencari Rian dan Dika. Porter, Made, dan Wayan berlari ke pelawangan Sembalun untuk meminta bantuan tambahan. Setelah 1 jam yang terasa seperti selamanya, Budi berhasil menemukan Dika yang masih berpegangan pada akar dengan luka lecet di lengan dan kaki. Dengan hati-hati, Budi dan Maya menariknya kembali ke jalur. Namun, Rian tidak terlihat di dekat lokasi jatuhnya. Budi menduga si Rian itu tergelincir lebih jauh di bawah tebing, mungkin ratusan meter, ke arah lereng yang mengarah ke Danau Segara Anak. Setelah itu, tim SAR tiba pukul 10 waktu Indonesia Timur, membawa drone untuk mencari si Rian. Medan curam dan cuaca berkabut membuat pencarian itu sangatlah sulit. Maya dan Dika yang kini berada di base camp darurat di Pelawangan Sembalun hanya bisa menunggu dengan cemas. Dika meski selamat terus menyalahkan dirinya karena tidak cukup cepat memperingatkan si Rian. Maya mencoba menenangkannya, tapi air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Pada pukul 14, drone mendeteksi keberadaan Rian di kedalaman sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Sayangnya, ketika tim SAR akhirnya mencapai di lokasi, Rian itu ditemukan dalam kondisi yang sudah tak bernyawa. Kemungkinan akibat benturan keras saat jatuh. Berita itu menghantam Maya dan Dika seperti petir. Mereka terdiam, tidak mampu berkata-kata. Sementara Budi dan tim SAR menyiapkan evakuasi jenazah. Proses evakuasi jenazah Rian memakan waktu hingga sore hari karena medan yang sangat sulit. Maya dan Dika didampingi Budi dan Porter mulai turun dari Pelawangan Sembalun menuju Desa Sembalun pada pukul 16. Perjalanan turun yang biasanya memakan waktu 6-7 jam terasa begitu berat karena beban emosional. Mereka melewati pos 3, pos 2, dan pos 1 dalam diam. Hanya sesekali mendengar suara Budi yang mencoba menghiburnya. Saat tiba di Desa Sembalun pada pukul 22, tim medis dan polisi setempat sudah menunggu. Jenazah Rian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk memeriksa lebih lanjut. Sementara Maya dan Dika diantar ke penginapan untuk beristirahat. Malam itu mereka tidak bisa tidur, terbayang wajah ceria si Rian itu saat merencanakan pendakian ini. Keesokan harinya, Maya dan Dika bertemu dengan keluarga Rian yang tiba dari Jakarta. Mereka meminta maaf berulang kali, meski keluarga Rian berusaha menghibur mereka, mengatakan bahwa Rian itu meninggal
saat melakukan hal yang dicintainya. Insiden ini terjadi pengingat pahit tentang betapa pentingnya mematuhi prosedur keselamatan dan tidak meremehkan medan gunung. Maya yang masih menyimpan buku catatannya menulis satu kalimat terakhir. Rinjani mengajarkan kami tentang keindahan dan resiko, tentang keberanian dan kerapuhan. Dika memutuskan untuk sementara berhenti mendaki, sementara Maya berjanji untuk kembali ke Rinjani suatu hari nanti, sebagai bentuk penghormatan untuk Rian. Pendakian ini yang dimulai dengan mimpi dan tawa, berakhir dengan duka yang mendalam. Namun, kenangan tentang Rian dan keindahan Rinjani akan selamanya tersimpan di hati mereka. Cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata pada tahun 2025. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.